Hai teman-teman, welcome to Diana Novira channel. I hope you like it. Don't forget to like, subscribe, comment, dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kali ini teman-teman diberikan limpahan rezeki, kesehatan, kemudahan dan kelancaran serta sukses selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kali ini kita akan membuat jajanan pasar ya teman-teman. Yap, betul, kue talam sagu mutiara. Jajanan ini banyak sekali dijual di Pujasera, juga di pasar-pasar ya teman-teman, dan banyak sekali penggemarnya. Bahan-bahannya pun cukup simpel dan cara membuatnya cukup mudah. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Yuk kita simak apa saja bahan-bahan dan cara membuatnya. Di sini saya sudah siapkan panci. Kita akan tuang 1 liter air. Kita akan gunakan untuk merebus sagu mutiaranya, namun sebelumnya kita didihkan terlebih dahulu. Nah, setelah mendidih, kita akan tuang sagu mutiara. Di sini sebanyak 100 gram. Sagu mutiara yang saya gunakan adalah sagu mutiara lokal, teman-teman. Tapi kalau teman-teman memiliki sagu mutiara Thailand, itu akan lebih baik lagi. Kita akan rebus dengan metode 5 menit, 30 menit, dan 7 menit. Jadi 5 menit kita biarkan dalam air mendidih, dan 30 menit kita matikan api, kemudian 7 menit kita didihkan lagi ya teman-teman. Sekarang kita akan tunggu sampai dia mendidih selama 5 menit. Sambil jangan lupa untuk diaduk-aduk ya teman-teman. Setelah 5 menit kita akan aduk-aduk. Di sini teman-teman bisa lihat masih ada bagian-bagian putihnya yang tandanya bahwa sagu mutiara ini masih belum matang. Kita matikan api dan kita biarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit saya akan menambahkan 5 tetes pewarna merah supaya warnanya lebih cerah lagi. Jika teman-teman tidak suka bisa dilewati. Kita aduk-aduk sampai rata supaya mutiaranya juga tidak menggumpal. Kemudian kita akan nyalakan kompornya dan kita akan didihkan selama 7 menit lagi ya teman-teman. Ini setelah 7 menit masih ada butiran sagu mutiara yang berwarna putih, tandanya belum matang sempurna, tapi tidak mengapa, kita tutup pancinya, kita matikan api dan kita diamkan selama 10-15 menit. Setelah 15 menit mutiaranya telah matang dan akan kita tiriskan, kita bilas dengan air teman-teman. Nah, kita cek seperti ini, jika ada 1 atau 2 bagian yang masih putih tidak mengapa. Dan di sini saya sudah siapkan air dingin matang untuk membilas mutiaranya dan menghentikan proses pemasakannya. Setelah itu akan kita tiriskan. Kemudian kita akan membuat larutan tepung terigu dan tapioka. Di sini saya sudah siapkan 200 gram tepung terigu setara dengan 15 sendok makan. 200 gram tepung tapioka atau setara dengan 18 sendok makan. Jadi kalau tepung tapioka memang dia sedikit ringan ya teman-teman dibandingkan dengan tepung terigu. Jadi jumlah takaran sendoknya akan lebih banyak. 250 gram gula pasir atau setara dengan 18 sendok makan. Setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 700 ml air. Di sini kita akan masukkan secara bertahap supaya adonan tepungnya tidak bergumpal. Kemudian kita masukkan 2 saset santan instan sebanyak 65 ml setiap bungkusnya. Ini mohon maaf untuk santan yang pertama tidak sempat terekam ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan santan segar juga bisa, jadi larutan santannya nantinya sebanyak 830 ml. Setelah tercampur rata, saya akan saring adonan supaya tidak ada gumpalan-gumpalan tepung dan bahan yang lain.
Kemudian kita akan masukkan 3 sendok sayur adonan tepung ke dalam mutiara yang telah kita tiriskan dan kita aduk sampai rata. Di sini juga akan kita tambahkan 3 tetes pewarna merah supaya warnanya terlihat lebih cerah. Jika teman-teman tidak suka, bisa juga dilewati. Untuk adonan tepung, kita akan menambahkan pewarna putih. Namun jika teman-teman tidak suka, bisa dilewati. Di sini saya tambahkan karena saya menggunakan gula pasir yang warnanya agak kecoklatan, sehingga perlu ditambahkan pewarna putih supaya warnanya tidak kusam. Warna putih yang saya tambahkan sebanyak setengah sendok teh. Karena bentuknya serbuk, saya akan larutkan terlebih dahulu dengan sedikit adonan tepung. Kita aduk rata seperti ini ya teman-teman. Baru kemudian kita masukkan ke dalam adonan tepung yang lebih banyak. Kemudian kita akan memasukkan adonan mutiara ke dalam cetakan yang telah kita olesin dengan sedikit minyak goreng sambil kita memanaskan kukusan. Kita masukkan adonan mutiaranya setengah bagian dari cetakan. Kemudian akan kita kukus selama lebih kurang 5 menit. Setelah air mendidih, kita akan mulai untuk mengukus adonan mutiaranya. Setelah 5 menit, kita akan menambahkan adonan putih. Kita tambahkan sampai memenuhi seluruh cetakan. Kemudian kita kukus lagi selama 15 menit. Nah, ini kue yang telah kita buat ya teman-teman. Tadi sudah saya keluarkan dari cetakan. Mengeluarkannya cukup mudah, cukup ditekan-tekan saja bagian pinggir-pinggirnya. Mohon maaf, saya tidak sempat membuat videonya. Hasilnya cukup banyak, sebanyak 53 buah. Saya juga menggunakan beberapa jenis cetakan di sini ya teman-teman. Untuk jenis cetakan terserah teman-teman, apa yang teman-teman punyai dan sesuai selera. Jadi ini hasilnya teman-teman, cantik. Kue ini cocok untuk dijadikan teman minum teh, juga untuk sajian saat arisan, juga bisa digunakan untuk ide jualan. Untuk harganya disesuaikan dengan harga jual di masing-masing daerah ya teman-teman, karena bahan baku tiap daerah juga bisa berbeda-beda ya. Sekarang kita akan cek tekstur dan rasanya ya. Di sini teksturnya sangat kenyal, bentuknya juga cantik. Kita cek rasa. Bismillah. Rasanya enak teman-teman. Kuenya ternyata lembut dan manisnya juga pas, tidak enek juga. Nah teman-teman, silahkan mencoba resep ini. Semoga berhasil. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.